Tes. Iya. Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya ya. Perkenalkan, nama saya Dr. FNS. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe saya ya. Jadi di sini biasanya saya berbicara tentang kesehatan ya. Kebetulan juga saya sekarang lagi senang gitu ya. Ada juga ternyata yang nungguin video saya dan perhatiin kok kemarin nggak upload gitu kan ya. Ya lalu di video saya yang terakhir ini ternyata sudah ada yang nemenin gitu ya. Kalau ada yang komen pertama gitu ya ataupun hadir itu kayak seneng gitu ya. Makasih banyak ya Pak Al HTZ ya, Pak Al aja ya, dan Mbak Winiandri ya. Begitu juga dengan Pak Fatur ya. Makasih banyak loh. Mereka ini subscribe saya waktu saya zaman masih belasan loh. Makasih banyak ya Pak. Oke, jadi kali ini kita akan membahas singkat ya teman-teman ya. Ada yang request tentang masalah mual muntah ya. Atau dok jelasin dong mual muntah gitu kan. Kayak gimana sih gitu kalau pada saat hamil. Atau yang namanya hiperemesis gravidarum gitu kan ya. Ya udah lebih jago gitu kan ya. Requestnya langsung ke sana. Jadi teman-teman pertama-tama mesti ingat. Yang namanya mual muntah itu adalah suatu simptom. Hanya sebagian dari suatu diagnosa gitu ya. Apakah cuma karena hamil biasa aja bisa terjadi mual muntah? Itu memang biasa terjadi gitu. Tapi juga banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya mual muntah gitu ya. Misalkan Anda punya tiba-tiba appendicitis gitu kan ya, nyeri di sini nggak enak, turun ke sini ke bawah, tahu-tahu juga tiba-tiba mual muntah gitu. Itu juga bisa. Ataupun memang dasarnya sudah ada nggak enak di sini, dasarnya sudah ada GERD gitu kan. Jadi mual muntah ini bisa terdapat pada gejala-gejala penyakit yang lain gitu ya, terutama yang ada hubungannya dengan pencernaan. Ingat itu dulu nomor satu ya. Nah lalu yang saya ingin bicarakan sekarang adalah mual muntah yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi yang namanya hiperemesis gravidarum ini teman-teman, mual muntah ini itu bisa ringan, sedang ataupun berat. Nah sekarang permasalahannya kalau berat itulah yang mesti kita terapi gitu ya. Jadi sebenarnya hiperemesis gravidarum ini teman-teman ya, itu adalah suatu keadaan mual muntah yang sangat mengganggu sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Ini sangat mengganggu gitu kan ya. Biasanya kalau misalkan sudah mengganggu ini posisinya berat teman-teman ya. Biasanya kalau berat itu dikit-dikit nggak pagi, nggak siang, nggak sore itu muntah gitu kan ya. Nah biasanya kalau udah terlalu berat itu bisa ke belakangnya itu efeknya agak panjang, bisa berat badannya kurang ya. Tapi biasanya berat badan kurang ini lebih dikarenakan karena kurangnya cairan. Karena biasanya cairan selalu yang keluar duluan. Dari situ akan terjadi dehidrasi. Nanti selanjutnya akan menjadi gangguan asam basa tubuh lah. Pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Kita nggak ke sana. Jadi sebenarnya penyebabnya ini apa sih teman-teman? Sebenarnya ini termasuk multifaktorial ya. Hormonalnya pun macam-macam. Tapi memang berkorelasi dengan jumlah kadar beta HCG. Ya sebenarnya nggak cuma beta HCG ya, dari sana juga nanti ada hormon-hormon lain juga yang meningkat begitu ya. Jadi dengan seiring peningkatannya beta HCG itu kejadian mual muntah akan menjadi sedikit lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan pada kondisi misalkan Anda hamil kembar gitu ya, itu beta HCG akan menjadi lebih banyak dibanding yang hamil normal. Jadi kejadiannya pun itu lebih tinggi ya. Lalu juga misalkan kehamilan anggur atau yang kita biasa dengan molar gitu kan ya, itu juga beta HCG menjadi lebih tinggi. Jadi tidak heran apabila Anda mual muntah ya. Nah lalu pertanyaannya kapan sih dimulai mual muntah ini gitu teman-teman? Sebenarnya relatif sesuai dengan peningkatan, memang tidak ada angka pasti tapi ada sekitar acuannya ya. Jadi biasanya sekitar minggu ke-6, minggu ke-9 situlah mulai pertama kali itu untuk terjadinya mual muntah. Nah lalu pada puncaknya pada minggu 10, 11 gitu teman-temannya, habis itu menurun. Jadi sekitar 50% pada minggu ke-14 gitu, itu biasanya sudah redaan, 50% menghilang gitu. Lalu pada minggu ke-22 sekitar 90% ini menghilang. Nah sisanya yang 10% terus-terusan. Nah dialah yang sial gitu ya. Istilahnya seperti itu. Dari sini itu menjawab pertanyaan teman-teman. Dok, saya haid tanggal 1, senggama tanggal 12. Tanggal 20 saya udah mual-mual, Dok. Jangan-jangan saya hamil ya? Andai kata itu mual, terjadi mual, itu mungkin hal yang lain ya. Apakah itu karena kehamilan gitu kan ya? Itu belum.
karena kita harus menunggu sampai tromboblas ini berkembang gitu kan ya, sampai hormonnya ini cukup tinggi. Lalu terjadilah perasaan mual muntah yang timbul ini karena akibat hormon tersebut. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, dok, kalau saya terjadi ini kapan saya sudah mulai cek ke dokter? Jadi teman-teman harus sudah mulai cek ke dokter yang pertama apabila memang itu sudah sangat mengganggu sekali. Lalu dari situ sudah timbul tanda-tanda dehidrasi teman-teman. Pertama, buang air kecilnya itu warnanya itu sudah menjadi gelap itu ya, atau mungkin sedikit, jumlahnya tidak banyak, sehari mesti 2-3 kali, ini kok belum gitu kan ya, dipaksain juga keluar dikit. Lalu juga bibir menjadi kering ya. Lalu pada saat Anda berdiri Anda merasa pusing ya, ada perasaan deg-degan teman-teman, itulah yang kita sebut dengan takikardi ya. Pada saat itulah teman-teman tidak boleh ngotot, mari kita ke dokter gitu ya. Nah ini juga sebenarnya ada faktor resiko seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama, beta HCG-nya meningkat pada kehamilan kembar ataupun Anda ada kehamilan anggur misalkan. Atau misalkan pada kehamilan sebelumnya dulu juga mual muntahnya hebat, atau ibunya dulu juga waktu hamil gitu ya mual muntahnya hebat. Lalu teman-teman punya migrain. Ditambah lagi disebutkan apabila janin Anda wanita ini ternyata meningkatkan 1,5 kali kejadian mual muntah ini ya. Kalau masih bisa ditolerir berarti masih bisa di rumah gitu kan ya, minum, makan gitu. Yang pertama, istirahat harus cukup. Nah lalu yang kedua, makan makanannya itu sedikit tapi sering. Lalu jangan lupa meminum air. Nah air yang cukup teman-teman ya, sekitar 6-8 gelas gitu kan, meskipun Anda tidak haus. Karena meskipun Anda tidak haus, gejala dehidrasi pun bisa terjadi seperti itu. Nah lalu juga bisa ditahan dengan jahe-jahean teman-teman, permen jahe, teh jahe, atau minuman air jahe langsung gitu kan ya. Itu bisa mengurangi rasa enek. Adapun teman-teman bisa menambah vitamin gitu ya, vitamin B6 ataupun apapun itulah yang dikasih oleh dokter gitu kan ya. Biasanya bisa vitamin maupun antihistamin gitu, tergantung. Obat-obatan seperti antiemetik mungkin bisa digunakan, tetapi ada baiknya kalau misalnya teman-teman sebelumnya berkonsultasi dulu ya. Ini bagaimana, apa yang dimakan, berapa kali, kalau hanya timbul saja, semacam itu ya teman-teman ya. Makanan-makanannya pun teman-teman mesti milih ya, jangan yang terlalu berbau. Nah lalu pada saat bangun pagi teman-teman, habis tidur bangun pagi perut kan masih kosong gitu kan ya, isilah perut Anda dulu sedikit ya teman-teman. Jangan dengan perut kosong Anda sudah memulai aktivitas begitu. Kalau makanan ringan tuh ya teman-teman bisa milih kacang-kacangan, buah atau cracker. Kalau buah misalkan buah pisang gitu. Ataupun kalau mau sedikit berat teman-teman boleh mencoba nasi ataupun roti. Begitu juga dengan makanan-makanan yang mengandung protein ya teman-teman ya. Seperti susu, yogurt gitu ya. Ataupun kalau teman-teman suka ada yang kayak milkshake gitu yang tapi dikasih protein gitu kan, itu masih bisa ya. Jadi yang saya mau ceritakan di sini adalah bahwa mual muntah itu adalah suatu hal yang biasa terjadi ya. Tetapi akan menjadi tidak wajar apabila mual muntah ini berlebihan, mengganggu aktivitas, apalagi sudah mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Lalu ada yang bertanya, dok, apakah kalau terjadi gini berat, apakah bisa jadi cacat gitu kan ya? Saya rasa beda ya teman-teman ya. Mungkin bisa mengganggu, tapi saya rasa bukan ke arah yang sampai cacat bayinya, enggak. Itu mesti ada sebab-sebab lain ya. Semoga kali ini video saya ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Moga-moga kali ini ada yang nonton lagi teman-teman ya. Ya setidaknya 5 lah ya. Baik teman-teman, akhir kata saya Dr. Ravenas, saya mengucapkan terima kasih.